Halo teman-teman, sebelumnya izin saya dan kelompok saya akan membahas terkait masuknya tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Kita lihat dampak yang akan terjadi jika kegiatan ini tetap berlanjut. Apakah akan menguntungkan bagi kita semua atau malah sebaliknya? Sebelum masuk ke pembahasan, izin memperkenalkan diri. Saya Serina Yusrin Salsabila dan kedua teman saya, Salsabila Fasya dan Syafa Elista, di mata kuliah aplikasi mikro dalam bisnis. Dinilai berpotensi merusak dikarenakan destinasi wisata. Teman-teman, Raja Ampat sedang dalam ancaman. Tentang Save Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kawasan dengan keindahan laut dan keanekaragaman hayati yang tinggi, menjadikannya magnet wisatawan global. Sektor ini menyumbat pendapatan signifikan bagi masyarakat, mulai dari jasa pemandu wisata, operator diving atau pemilik homestay, hingga pelaku UMKM. Namun, pembukaan tambang nikel menyebabkan sedimentasi laut dan rusaknya terumbu karang, mengakibatkan air menjadi keruh dan tidak layak untuk snorkeling atau diving. Lalu ada hilangnya mata pencaharian tradisional. Selain pariwisata, masyarakat lokal sangat bergantung pada perikanan. Limbah, tambang, dan aliran lumpur menyebabkan degradasi habitat ikan. Banyak nelayan lokal melaporkan hasil tambang ikan menurun drastis dan harus melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih tinggi. Lalu ada ketimpangan manfaat ekonomi. Perusahaan tambang seperti PT Gag Nikel menggunakan tenaga kerja luar daerah dan teknologi tinggi, sehingga masyarakat lokal tidak dapat terserap dalam lantai ekonomi tambang. Di sisi lain, mereka juga justru terdampak kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya ekonomi utama. Kemudian, yaitu kehilangan ekosistem dan ancaman lingkungan. Adanya tambang nikel di Raja Ampat ini membuat rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Seperti sedimentasi dari tambang menyebabkan air laut menjadi keruh dan menghambat proses fotosintesis terumbu karang. Endapan lumpur juga menutup permukaan karang sehingga karang mati secara perlahan. Padahal, Raja Ampat ini merupakan rumah bagi lebih dari 75% spesies karang dunia dan ribuan jenis ikan. Lalu, erosi tanah meningkat dan mempercepat aliran lumpur ke laut. Flora dan fauna endemik di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag, Gawe, Batang Pele, dan Manuran terancam punah. Tenaga kerja didominasi oleh pekerja dari luar daerah. Industri tambang umumnya membutuhkan tenaga kerja terampil dengan teknologi tinggi yang sebagian besar diimpor dari luar daerah. Hal ini menyebabkan kesempatan kerja untuk masyarakat lokal sangat terbatas, sehingga mereka tidak ikut menikmati keuntungan dari ekonomi yang dijanjikan. Adapun yang kedua, yaitu masyarakat justru kehilangan sumber penghidupan dengan rusaknya laut dan hutan. Masyarakat kehilangan sumber utama dari penghidupan mereka. Adapun nelayan tidak bisa melaut karena kerusakan habitat ikan. Yang kedua ada pelaku wisata, kehilangan wisatawan karena degradasi lingkungan. Adapun UMKM dan homestay merugikan karena jumlah pengunjung menurun. Munculnya ketimpangan dan konflik sosial. Tambang menyebabkan ketimpangan antara perusahaan dan masyarakat dan berpotensi memicu konflik. Banyak warga menolak kehadiran tambang, tetapi tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Proses dan penggerakan masyarakat adat seperti di Pulau Gag dan KW menunjukkan bahwa aspirasi warga tidak diperhatikan. Adapun yang keempat yaitu Raja Ampat bukanlah sekedar gugusan pulau. Ini adalah rumah bagi ribuan spesies laut, hutan tropis, dan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam. Raja Ampat bukanlah tambang sekarat. Raja Ampat, surga yang harus kita rawat bersama.